Perkenalkan, nama saya Niko, saya mencatat dengan NIM 11S246041. Ini saya akan menjelaskan praktikum sistem operasi yang pertama, yaitu tentang manajemen manajemen proses Linux. Nah, di sini tujuannya itu mahasiswa mampu menulis program untuk pengelolaan proses pada Linux yang mencakup pembuatan proses dan terminasi proses. Nah, seperti ini ada petunjuk praktikumnya. Referensinya dari sini. Nah, di sini juga ada teori yang dituliskan di tabel folio. Pertanyaan-pertanyaan begitu dari 1 sampai 5. Kemudian di sini praktikumnya di sini tentang programan, kelas program. Di sini disuruh tuliskan kode program berikut di sini. Ketika eksekusi program di atas dengan cara sebagai berikut, kita menggunakan JCC min-out cetak bit.c. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini runningnya sukses. Di sini disuruh dijelaskan perbedaan antara get bit dengan get bit. Nah, yang pertama itu get bit itu berfungsi untuk mengambil proses ID atau PID dari proses yang sedang berjalan. Nah, PID adalah identitas unik yang diberikan sistem operasi kepada setiap proses. Nah, contohnya itu jika program cetak bit sedang berjalan dengan PID 4321, maka get bit akan mencetak 4321. Untuk get bit ini berfungsi untuk mengambil parent process ID atau PPID. Nah, ini PPID adalah PID dari proses induk atau parent yang menjalankan proses tersebut. Nah, contohnya jika program dijalankan dari terminal dengan PID 4000, maka get PID-nya akan mencetak 4000. Kemudian di sini pertanyaan kedua itu jelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi maka akan menampilkan proses ID yang berbeda. Seperti ini proses ID-nya, ID yang berbeda. Jelaskan mengapa setiap kali program dijalankan sistem operasi yang pertama itu akan membuat proses baru, dan kedua itu memberikan PID baru yang unik, dan yang ketiga itu PID tersebut tidak akan sama dengan proses sebelumnya karena PID dikelola oleh kernel sistem operasi dan setiap eksekusi program dianggap sebagai proses baru. Kemudian itu sistem selalu memberikan nama PID yang tersedia berikutnya. Nah, jadi meskipun programnya sama, setiap dijalankan itu adalah proses baru, maka PID-nya berbeda. Contoh ilustrasinya itu adalah eksekusi yang pertama, itu di proses ID 4501. ID proses ID-nya adalah 4000. Dan eksekusi yang kedua itu ada proses ID-nya 4523, kemudian ID parent proses ID-nya adalah 4000. PID berubah karena prosesnya baru, tetapi PPID bisa tetap sama jika dijalankan dari terminal yang sama. Kemudian di sini pada program proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi sistem. Ini sistem include stadelib dan h integer main. Di sini akan program akan dieksekusi. Nah, di sini dikatakan eksekusilah program di atas, kemudian capture hasilnya, tunjukkanlah proses mana yang menjalankan proses PSIXL more dengan menandai ID proses induknya. Di sini running sukses. Di sini kita mengenai system.c min-o system.c. Nah, di sini kita buat ps min-v. Kemudian seperti ini. Nah, pada program berikut ini proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi Excel. Pada program seperti ini ya.
akan muncul PPID-nya 3286, lalu 31, kemudian PPID-nya 3279 dan 3286. Nah, untuk time-nya itu 17 tes per 0. Nah, pada nomor 3, fungsi Excel CLP tidak membuat proses baru, melainkan mengganti proses yang sedang berjalan dengan program PS-X. Akibatnya, setelah Excel CLP dipanggil, program awal tidak dilanjutkan dan perintah printf dan tidak pernah dieksekusi. Berbeda dengan sistem yang membuat child proses untuk menjalankan perintah melalui sel akses langsung mengganti image proses saat ini. Nomor itu sistem yang membuat proses baru, sedangkan nomor 3 atau akses itu tidak membuat proses baru. Kemudian sistem ada proses A, JSX tidak ada proses A, kemudian di sistem program utama tetap ada, di XX program utama diganti, kemudian di sini di sistem dan muncul, di sini dan tidak muncul. Di sini kita suruh menuliskan kode program berikut. Terus program bernomor 4 ini menggunakan fungsi for untuk membuat proses baru. Fungsi ini akan menggandakan proses yang sudah berjalan sehingga terbentuk dua proses, yaitu parent proses atau proses induk, kemudian child proses atau proses anak. Ketika fungsi for dipanggil, sistem operasi akan yang pertama itu membuat salinan proses yang sedang berjalan. Kemudian proses baru tersebut akan disebut child proses, dan parent dan child akan berjalan secara bersamaan atau konkuren. Nah, nilai kembalian for adalah 0 akan dijalankan pada child proses dan lebih besar dari 0 akan dijalankan parent proses yang berisi PID child. Kemudian yang kurang dari 0 akan gagal membuat proses. Nah, ketika program dijalankan, output yang muncul kurang lebih seperti berikut. Ini elemen proses ID PID-nya melalui parents proses, kemudian PPID-nya itu sama dengan 4000. Sistem parent proses PID-nya di sini 5001, parent PID-nya 5000, parent PID 4000. Kemudian fungsi for akan menciptakan proses baru atau child proses yang merupakan salinan dari parent proses. Kedua proses berjalan secara bersamaan dapat menghasilkan output dalam urutan yang berbeda-beda tergantung pada penjadwalan CPU oleh sistem operasi. Dengan demikian, for akan menghasilkan dua proses. Parent dan child dibedakan melalui nilai return for. Kemudian urutan eksekusi tidak dapat dipastikan karena ditentukan oleh scheduler sistem operasi. Sini program dan akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Jalankan program di atas dan amati hasil yang terjadi. Ini kita buat nano nama Ubuntu kita, kemudian .c, kemudian setelah itu gcc -o Ubuntu kita, kemudian .c. Ini akan menghasilkan di sini tadi program focus starting, this is the parent, dan this is the child. Di sini PID-nya 3286 dan PPID-nya 3279. Nah, di sini program menggunakan fungsi for untuk membuat proses baru. Jika for dipanggil, sistem operasi akan menggandakan proses yang sedang berjalan sehingga berbentuk dua proses, yaitu proses induk atau parent proses dan proses anak atau child proses. Pada proses tersebut akan melanjutkan eksekusi program dari baris setelah pemanggilan for. Kemudian perbedaan antara parent dan child dibedakan melalui nilai kembalian dan for. Jika nilai PID sama dengan 0, maka kode dijalankan oleh proses anak. Jika nilai PID lebih besar dari 0, maka kode dijalankan oleh proses induk. Nah, program ini proses anak akan menampilkan dan this is the child sebanyak 5 kali, sedangkan proses induk akan menampilkan this is the parent sebanyak 3 kali. Nah, karena setelah fork kedua proses berjalan secara bersamaan atau konkuren, maka urutan tampilan output dapat berbeda-beda setiap kali program dijalankan. Ini terjadi karena sistem operasi menggunakan mekanisme penjadwalan atau scheduling untuk menentukan proses mana yang mendapatkan CPU terlebih dahulu. Oleh sebab itu, terkadang pesan dari parents muncul terlebih dahulu
dan terkadang pesan dari child muncul lebih dulu. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana fork dapat digunakan untuk membuat dua proses yang berjalan secara paralel dengan perilaku eksekusi yang berbeda dalam satu program yang sama. Ya, jelaskan apa efek dari menggunakan fungsi white dari program di atas. Hasil program pada nomor 5 dan hasil program nomor 6 yang dapat disimpulkan. Nah, pada program investigasi, proses interferon memanggil fungsi white setelah proses anak selesai menjalankan perulangannya. White menyebabkan parent berhenti sementara hingga benar-benar selesai dieksekusi. Dan itu juga mengembalikan PID child yang setelah selesai dan menyimpulkan status keluar atau exit status child ke dalam variabel stateful. Dengan adanya white, parent tidak lagi berjalan secara bersamaan dengan child. Parent baru akan melanjutkan eksekusi setelah child selesai. Program juga dapat mengetahui child selesai secara normal menggunakan wife excited atau stateful dan mengambil nilai exit kode menggunakan exit status atau stateful. Nah, dengan program nomor 5 dan nomor 6, pada program nomor 5 itu tidak menggunakan wait parent dan child berjalan secara konkuren, outputnya tercampur, parentnya tidak mengetahui kapan childnya selesai, dan tidak ada informasi exit status child. Nah, sedangkan pada program nomor 6 itu menggunakan wait, parentnya menunggu child selesai terlebih dahulu. Kemudian output menjadi lebih teratur dan parent mengetahui PID child yang selesai. Karena dapat membaca exit status child misalnya 37. Nah, di sini jelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Nah, parent proses akan memanggil sistem call wait untuk menunggu child selesai sebelum melanjutkan eksekusi, mengambil exit status child, membersihkan entry child dari tabel proses sistem operasi, untuk mencegah terbentuknya zombie proses. Ketika selesai dieksekusi, sistem operasi masih menyimpan informasi statusnya di tabel proses sampai parent memanggil wait. Nah, jika parent tidak memanggil wait, yang sudah selesai akan menjadi zombie proses. Zombie tetap memiliki entry di proses table. Nah, yang terjadi terus-menerus, tabel proses bisa penuh dan sistem dapat mengalami penurunan performa. Proses ini terjadi karena tidak dapat mengambil status keluar child, sehingga sistem tidak bisa menghapus penuhnya proses tersebut. Call wait sangat penting dalam manajemen proses karena berfungsi untuk sinkronisasi, pengambilan status child, serta pencegahan zombie proses. Tanpa wait, sistem dapat mengalami masalah manajemen proses dan potensi pemborosan sumber daya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.